Akhirnya Mbak Dewor menamakan daerah sini itu Balong Suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Dusun Balong Suruh, Desa Balong Gemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Saya berada di depan sebuah makam yang menurut warga sini dipercaya sebagai pembabat alas Dusun Balong Suruh. Di belakang saya ini bangunannya ya seperti makam-makam umumnya. Ada yang di dalam situ ada Mbah Trunodongso. Di baratnya bangunan itu ada dua makam, yaitu makamnya Mbah Gito dan Mbah Maulan. Di depan bangunan ini tidak ada namanya. Sementara yang di tepat belakang saya ini ada makamnya Mbah Pariro dan Mbah Maun. Dari informasi yang saya dapat, Mbah Trunodongso ini merupakan pembabat alas yang di sini masih berupa hutan alas, ya. Kemudian beranak cucu di sini. Informasi lagi bahwa Dusun Balong Suruh ini dulunya merupakan suatu daerah luberan air berantas, makanya akhirnya disebut balong. Nah, suruhnya itu diambil dari seseorang yang bernama Joko Suruh. Mungkin kita gali-gali sejarah lebih detail tentang bagaimana dulunya Mbah Trunodongso, Mbah Maulan dan Mbah Gito ketika tempo dulu. Saya sudah menghadirkan 3 narasumber sekaligus. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Yang sebelah sana itu Pak Mudin Ponari namanya. Kalau ini kepala Dusun Balong Suruh namanya Pak Joko Lelono. Kalau beliaunya ini Mbak Tasmin. Ini yang biasanya sesepuh sini. Mungkin kita awali dulu mengungkap sejarah Dusun Balong Suruh, Desa Balong Gemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Mungkin kita langsung saja ke Pak Mudin Ponari untuk menjelaskan asal-usul cerita Mbah Trunodongso ini sampai ke sini itu bagaimana? Monggo. Menurut ini cerita ya, bukan tahu tapi cerita juga sejarah desa. Bisa dibilang cerita rakyatnya. Asal mulanya itu Mbah Trunodongso itu pesantren dari Demak. Ikut mondok di pesantren Demak, enggak tahu pesantren apa, enggak tahu namanya. Setelah Diponegoro tertangkap, lebih kurang tahun 1836, semua pondok pesantren itu dikikis, istilahnya digempur semua, dikikis habis oleh Belanda. Nah, waktu itu di Demak itu ada pesantren. Nah, salah satu muridnya, istilahnya murid, pengikut. Nah, murid itu kan pengikut. Namanya Mbah Gito Trunodongso. Di sini disebut panggilan sehari-hari itu, panggilan kerapnya itu Mbah Dewor. Lah Mbah Dewor itu kegemarannya
ingon istilahnya ternak anjing. Nah, ternak anjing itu bukan Memelihara. untuk memelihara anjing, bukan dijual belikan, bukan untuk ya keamanan dirinya ya. Baik dari serangan apapun ya pokoknya keamanan. Ya namanya orang datang ke sini barangkali Belanda ke sini kan enggak tahu lah itu anjingnya itu tahu. Karena anjing ini hewan yang sensitif gitu ya. Penciumnya, daya penciumnya itu habis bagus. Nah, ya melompat dari itu istilahnya lain dari cerita Mbah Turnodongso, memangnya istilahnya desa dusun Balung Suro ini tadinya itu masih alas dan rawa-rawa, istilahnya balong-balong. Lah Mbah Jito Turnodongso itulah yang istilahnya membabat bumi, istilahnya babat bumi Balung Suro ini. Nah setelah mempunyai lahan tempat untuk berdomisili istilahnya bertempat tinggal ya Pak Moya. Yeah. Itu ada tamu seorang pemuda berkelana. Dia bilang mencari burung perkutut yang mau ditangkap itu istilahnya mabur, terbang ya terbang ke sini ya. Itu tetap dicari saja. Lah ini menurut cerita Joko Suro itu meninggal di sini. Meninggal di Balong Suro ini orang yang belum punya nama itu, desa dusun belum punya nama itu tidak mau ngubur. Sehingga dikubur orang utara itu yang namanya Dusun Bungkil itu. Nah, setelah Dusun meninggal Bungkil itu desa pundi? Desa Kedungrejo. Tetangga dusun. Tetangga dusun. Nah, setelah dikubur di sana, baru Mbah Jito Turnodongso itu memberi nama nek reja-rejane zaman istilahnya kalau ada reja-rejane zaman saya beri nama Balong Suro. Nah ini mungkin terjadi sampai sekarang bumi Balong Suro ini dibeli orang, hiasannya dibeli orang Bungkil semua. Nah, menjadi milik orang Bungkil lah, ini dibeli orang Bungkil. Hiasan itu, nah itu buat patokan sama orang-orang sesepuh, istilahnya apa? Mitos apa ini namanya? Nah, itu. Sugesti ya, sugesti ya itu. Kepercayaan karena tidak mau mengubur orang meninggal di sini, dikubur di Dusun Bungkil itu, akhirnya seolah-olah orang Balong Suro itu kena istilahnya kena sabdo. Nah, sehingga sabdonya dari tanah hiasan itu dibeli orang Bungkil semua, ndak ngeramut, ndak bisa keluar hasilnya. Itu cerita Pak Wo. Ya dibeli Pak Wo, dibeli. Iki kan hiasan Balung Suro Pak Wo, kedua wong Bungkil kabeh. Hiasan selain dodolan. Iku kepercayaan orang Balung Suro. Akhirnya sepakat sama-sama membuat supaya rukun membuat makam itu untuk Bungkil dan untuk Balung Suro itu melakno paruding itu. Nah itu piye Pak Wo sampean menurut Pak Wo? Menurut cerita sampean. Istilahnya kalau Mbak Dewar ini asalnya memang dari Demak. Ya. Mantan prajuritnya Pangkon Diponegoro. Mlajeng mriki niki napa niku? Waktu Pangeran Diponegoro kecepeng Belanda napa pripun? Iya, yang jelas mlayune teng mriki. Ngoten nggih. Babat Alas. Nah, di sini terus Babat Alas di sini. Dan bertempat di sini juga. Keturunan juga ada, silsilahnya juga ada. Memang waktu itu belum ada namanya karena di sini itu termasuk wilayah yang belegong-belegong yang banyak air yang dinamakan balong. Cara Jawa itu balong kan. Nah kalau cara besar itu mungkin danau.
Nah, ngoten nah. Rawa lah, rawa. Saged danau, saged rawa sing diarani parit-parit. Sendang. sendang. Nah niki karena kecil disebut balong Jawane niku. Balong nek kono balong. Nah, gitu. Waktu itu balongnya wonten pinten? Wadah, Pak. Batang. Nggih. Karena dulu kan sebelum ada balong Suro pernah tanggul Brantas itu jebol. Diperkirakan mungkin zaman Majapahit. Karena wilayah sini Seret sampai sana, sampai Berarti Baranggulo itu 1 meter udah pasir. adanya balong ini dari jebolan dari Sungai Brantas itu. Yang jelas iya, karena apa? Jebole sama datangnya Mbak Dewor, riyen jebole ya ngoten nah. Dulu jebole tanggul. Iya. Mbak Dewor. Lebih dulu. Nah, sudah menjadi rawa, sudah menjadi gubangan-gubangan air ngoten nah. Nah, waktu itu kan ada, ini cerita dari Bapak. Ada seorang yang menamakan diri itu Joko Suro, saking Mojopahit, dari kerajaan Mojopahit. Dia itu mencari burung. Nah, burung kebetulan yang ada di daerah sini. Dia istirahat di situ, ada itu semacam makam. Kalau meninggal, Bapak nggak cerita meninggal. Itu cuma istirahat. Nah, kebetulan itu gubangan-gubangan yang namanya balong. Nah, di situ ada kesatria dari Mojopahit yang mencari burung kutut atau belawong itu cara Jawane, pusaka dan sebagainya. Kata itu katanya dulu kutut ini nggih sami kali pusaka ngoten nah nggih. Percaya sebagai tanda. Nah, Tanda bahwa ada pusaka. Nggih. Akhirnya ditunggu di situ. Akhirnya Mbak Dewor menamakan daerah sini itu Balong Suro. Mbah Trunodongso dengan istrinya di sini. Iya. Dengan istrinya di sini beranak cucu. Beranak iya. Oh gitu. Mbak Maulan sama ya Mbak Miun, Mbak Maun, Bapak Wiro, termasuk yang ini Pak Arif ini juga keturunan darah biru. Jadi jelas di sini itu ada silsilahnya. Nah, bangunan ini kira-kira dibangun tahun berapa? Nah, bangunan ini pesarian ini sudah dipugar 3 kali. Dari tahun 73 itu dibangun kecil. Nah, semacam apa ya? Cukup gitu. 73 itu. Kemudian direnovasi lagi. Dibikin apa itu dari kayu. Sebentar dari kayu. Kemudian tapi tahun seperti ini persis. Yang dulu tidak, yang dulu gini. Oh, kuncup itu aja. Yang dulu gini sama asline. aslinya gini. Oh, iya. Asline kok gerdu Mas, gerdu biyen. Ya gini lah, gini melengkung tanpa genteng, melengkung. Terus dibuat 4. Oh, ada gentengnya. Ini hilang, kemudian kasih sing 4 ini. Ya. Terus kemudian 2006 dipugar. Bugar jadi ini. Ya, nah ini baru keramik ini. Butuh uang ya. Nah, termasuk butuhnya Mbak sing memperbaiki sampai Bukan jadi kan kok gini. juga nek anak kos itu kos. Ya, butuhnya janten niki. Sekarang ke Mbah Tasmin. Mungkin bisa dijelaskan Mbah Tasmin, selain makam Mbah Trunodongso atau berjuluk Mbah Dewor, teng mriki makome sinten mawon? Nggih. Ya. Niki Sapii. Nggih, niku putune Mbah Dewor iki Trunodongso. Lah niku lanjutan iki rupane Mbah Dewor utawa Mbah Pariro. Mbah Pariro. Lah niki kita sing Mama On iki. Mama On, turunannya Mbah Tito. Mbah Tito, Mbah Maulan iki. Mbah Tito dengan Mbah Trunodongso niki pripun? Duwe rek. Derek. Nggih niki masne, nggih kakak adik sing niki masne. Sing iku Mbah Tito. Cikilan nih adike. Terus Mbah Maulan. Maulan bojone Mbah Tito. Oh, istrinya Mbah Tito. Itu sithik peninggalin dianku. Ini berarti masih saudara semua. Nggih, semua. Nah,
Mbah Gito Gadah yoga. gadah yoga namine Mbak Maun. Napa Mbak Nggih, Pariro? Mbak Maun. Oh, Mbak Maun. Nggih. Tapi teng mriki Pak Wo Joko di tempat sini dijadikan tempat sedekah desa, sedekah dusun atau bagaimana? Biasanya kalau bilang kita mau puasa, istilahnya itu megengan. Oh, Nah, megengan. kita berdoa bersama-sama seluruh warga dusun Balong Suro niku ten mriki nggih. Jeneng corona niku jene rejo. Ten mriki danten Satu corona niki sepi. Seluruh warga dusun nggih blek ten di mriki. sini. Malam juga acaranya ya manggil mubalek ya. Nah, sian ngoten terus ben sedekah nak kebayang tuh mriki nggih anak bayangan. Tahun pinten niku? Nggih dulu Pak pernah. Iya zamane kami tua sing dhisik. Nggih. Pernah juga memang. Mas. Jeneng Setiap Amir, sedekah. nah. Mari Amir Bakir ya Mari Amir Bakir. Terus jenengan. Terus kula. Iya. Saderenge Mari Amir. Bakir Sari. Oh nggih Sari nggih. Sahri. Terus saderenge Amir iku sapa, Mbak? Iku gak mbakku ta, Jumat. Iya, Wasapuna. Lah, sampunan iku mbak kula. Tuane terus Amir mboten kadang yoga. Terus Pak Bakir, terus Pak Sari, terus kula. Lah mbak kula ini kan termasuk wis kuno. Zamane sak cara Jangan Belanda sih ya. sak Mbakmu, Mbak. cara menjabat niku sak ndak ada Di Belanda. ndak ada napa nggih? Wasapuna. 60-an ndak ada. Seumur hidup ngoten lho kabine. Jeneng iki Nah, Pak Amir juga seumur hidup. Lah niki Mbak Tasmin, Pak Joko Nggih. dan Pak Ponari dengar-dengar nih di tempat ini itu ada keistimewaannya. Mungkin bisa diceritakan. Niki Ini, nggih monggo. biasane pamit sampean nika. Lah iku piye ana apane ndek kene? Nah iki ya Jogoro yo enek, Miradimo yo enek, Semar Lunggu. Ya. Iku iki anu senjatae, Mbak. Tunggu iki. Berarti beliau-beliau ini orang sakti. ya? Sakti, Ini Sakti, nggih. Pak. punya Bu, pusaka. Mungkin yang jenengan tahu. Ada orang di sini mungkin apa Biasanya itu kalau punya nadar Iya. kesini nepi ingin jadi tentara, Oh, hajat, punya polisi hajat. ya. Di sini istilahnya selamatan, bukan Ritual apa-apa. khusus mungkin. Enggak, Enggak ya? hanya selamatan. Nah, Minta kepada Allah lantaran mbak kita berdoa. Ah, masih ngono nggih juga kula ngoten melek niki. Nah. Kate rapi gagat terus akhir Pak mriki jodoh teko dhewe nggih an. Sing teko jenenge dulu. Asal jodoh. Nggih, teko dhewe. Ya. Tapi kalau pusakanya ada Apa nggih? merah delima. Para Dima. Jumbo Jogorogo kali ya Napa jumlahe. niku? Jogorogo. Napa niku? Nggih gambar iki. Jogorogo Jogorogo. kanggo menjaga diri sendiri. Cangkem, enggak ada cangkem niji. Lo, Peluru pada yang mau melindungi itu. dirinya. Dino ngian, sing dalam peluru itu dino. Jogorogo memang. Jogorogo. Nggih, nah. Kesuwuran iki pusakane mriki. Pusakanya ini Ya, Jogorogo. terus kula. paling Paling tersohor. nggih. Iya, nggih. Keistimewanya Semar Lunggu napa, Mbak? Enggak ada niku awas. Semara Dewa. Ngesak niku awas pengaling sembarang sembarang ngoten lho. Kalau sak jerone winarang. Nah, rayon enggak ada. Ngesak niku boleh semerok janten. Kira-kira ada enggak yang sudah sukses terus ke sini setelah melakukan ritual selamatan tadi mungkin? Iya, Pak. Ada enggak? Ada. Terus apa yang di Ayo, Berikan bapakne dari- gadal bayi lancar langsung lancar tuh udah lancar. Sambung mriki, Sambung mriki. enak jareng. bacaan malih? Iya. Mboten pengen memperbaiki makam niki mungkin? Mboten. 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 Lagi putu Selama kula niki ana apa anu? Pak Iya, Kasih? Nggih, yang jelas niku nek yang jopo yang luar Balong Suro ini sampe tanggung Bengi. dhuwur opo pian. Ini wong Apa nih? dhewe bareng iya. bengi niku napa ning ngaran nepi Nepi. nggih. Niku ya mboten kerja pengen bangun tapi ya Mboten mboten. enggak ada. jangan kula obrak-obrak ku piye. Mbak Amin niki sing izine. Izine biasanya ning ngene Mbak Amin. Akhirnya cucunya Mbak Tasmin yang Terpanggil nggih niki. Iya ya agak ada dikon bareng nepi nduk ya melek ya.
Selain hajat jabatan atau yang jodoh, kira-kira orang kesini itu pinginnya apa? Rutinitas niku biasanya kalau ada orang hajatan manten, apa sunatan, niku temriki, syukuran temriki, minta memang kepada Allah lantaran buyut kita dosa niki. Mbak Tasmin, satu pertanyaan lagi. Ada bekas pohon asam yang ukurannya besar, tetapi kok bisa tidak merusak bangunan yang ada di sini? Mungkin jenengan tahu. Kok jagang sini? Waktu roboh itu. Kok jagang cek yang bawah ini. Akhirnya terus di ngono acul kan terus robohnya ke timur. Nggih. Nah, dina Rebo Kliwon jam 09.00 pada tahun 2004 lalu. Iya. Itu pohonnya berapa tahun kira-kira? Umure? Iya. Ya lebih nek 800 tahun. 800 tahun. Iya. Zaman alas isian ya. Zaman alas dulu. Iya. Berarti ini adalah pohon satu-satunya yang tersisa. Bisa. Dari sekian alas pohon yang ada di alas. Waktu itu masih hutan ya. Hutan. Hutan belantara. Enggak bolong, nanti boleh wageng. Jadi separuh jawain. Saking besar pohon, Iya. akhirnya kabetan uwo, ambyuk ketiga kok ambyuke kok pas daun nggak ada angin, Tidak ada angin nggak ya. ada hujan, Tapi memang kemarau. gombal wong niku. Ya mungkin itu Mbak Tasmin, matur suwun sing kata atas keterangane, matur suwun Pak Kasun Joko Lelono. Kirang langkunge nggih. Kula nyuwun ngapura niku Sami-sami. cerita saking orang tua saya. Sami-sami. Matur suwun sing kata. Dadi kita alasi siyen ngono. Engko dadi ketok. Mulane cara ngono masuk angker siyen iki. Angker nggih. Kan mriku nggih angker. Angkeran mriki kok. Nggih pun matur suwun sing kata. Saderenge atas waktune kita akhiri, mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa dusun Balong Suruh, Desa Balong Gemek, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang ini adanya ketika pasca peperangan Diponegoro tahun 1835. Setahun kemudian 1836 baru Mbah Truno Dongso berada di sini dan membabat alas dan menetap di Balong Suruh. Ikuti terus uri-uri sejarah faktajombang.com. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.